sahabat tanaman, terima kasih telah membuka channel Dr. Tanaman Budi Cahyono. Kali ini kita mendapat narasumber istimewa yang telah mendapatkan anugerah Academic Leader 2019. Selain sebagai dosen, beliau juga memimpin universitas terbesar di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya para sahabat telah mengenal beliau. Baiklah, kita sambut Profesor Panut Mulyono, Dr. Engineer, Insinyur Profesional Utama ASEAN Engineer, Rektor UGM periode 2017-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Panut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi Cahyono, Pak Dokter Tanaman kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang juga kepada para pemirsa atau juga para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Terima kasih. Ya. Genki desu ka? Oh, genki desu, kaki sama deh, genki desu. Ya, masih ingat ya, bahasa Jepang meskipun 30 tahun kita udah meninggalkan. Iya, kalau yang gampang-gampang ingat terus lah, insya Allah. Ya. Terima kasih ini kepada Bapak yang meskipun sangat sibuk ya, sudah waktu mengisi acara talkshow channel Dr. Tanaman Budi Cahyono. Saya mengundang Bapak selain kita sama-sama pernah menempuh S2 S3 di Tokyo sekitar 30 tahun yang lalu. Prof. Panut sebagai Rektor UGM juga mempunyai Fakultas Pertanian dengan tanaman yang sangat relevan dengan profesi tanda petik ya, Dokter Tanaman. Belum disebutkan. Nah, pertanyaan pertama saya kepada Bapak, apa pendapat Bapak ya tentang pentingnya proteksi tumbuhan atau kesehatan tanaman serta perlunya suatu saat ada profesi dokter tanaman? Iya, terima kasih Pak Budi Cahyono, Pak Dokter Tanaman kita. Ya, memang kalau terkait dengan profesi dokter yang resmi ya, sekarang kan yang ada dokter dengan singkatan DR, dokter gigi dengan singkatan DRG, dokter hewan dengan singkatan DRH, begitu ya. Nah, mungkin suatu saat kalau ada profesi dokter tanaman itu secara resmi ya singkatannya apa, DRT atau begitu ya. Iya, tetapi prinsipnya ini adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang sangat penting ya menurut saya, karena Indonesia sebagai negara agraris, sebagai negara yang tanahnya subur begitu ya, itu ke depan harusnya menjadi negara yang memproduksi paling tidak adalah buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, semua yang bisa tumbuh di Indonesia itu harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Dan terkait dengan itu ya, pertanian itu kita tidak hanya menanam saja. Menanam selesai itu enggak, tinggal memetik buahnya, tetapi tanaman itu harus sehat, tanaman itu harus kuat begitu ya, sehingga kalau tanamannya sehat, kemudian tumbuhnya subur, lalu menghasilkan buah yang sehat juga, kemudian sayuran yang sehat dan bagus untuk dikonsumsi. Nah, saya kira tanaman itu kan yang dirawat dari penyakit dan hama itu tidak hanya batangnya begitu ya, tetapi nanti bunganya, buahnya, bahkan sering sekali justru setelah menjadi buah untuk tanaman buah itu di situ kan persoalannya banyak sekali ya, ada uret, ada hama, ada begitu, sehingga memang bahwa ahli-ahli
penyakit tanaman dan hama itu di Indonesia sangat dibutuhkan. Nah, nanti masalah ke depan teman-teman itu mencita-citakan ada profesi khusus dokter tanaman, ya kita tinggal anu saja ya, dibuat roadmap ke sana. Saya kira ketika sebuah cita-cita yang memang diperlukan adanya, itu saya kira bisa dibicarakan dan dengan berbagai regulasi yang ada nanti bisa disesuaikan dan diusahakan. Saya kira semacam itu, Pak Dr. Tanaman Budi Cahyono. Terima kasih. Bapak kan sebagai dosen dan insinyur yang telah mendapatkan sertifikasi ya sebagai IPU, Insinyur Profesional Utama dari Indonesia dan juga dari ASEAN Engineer. Apa saja saran Bapak kepada Fakultas Pertanian, ya tidak hanya Fakultas Pertanian di UGM tapi juga di Indonesia agar dapat mendidik ya suatu saat nih profesi dokter tanaman ini? Iya, ya, jadi harapannya juga bahwa Fakultas Pertanian ya baik yang di UGM maupun yang di luar UGM itu juga segera bisa secara formal membuat program profesi insinyur, begitu ya. Jadi saat ini itu kan sarjana pertanian SP itu belum insinyur dalam tanda petik ya. Nah itu bisa nanti seperti yang di teknik, seperti yang di peternakan sudah ada, kemudian ini di Fakultas Kehutanan, di IPB juga sudah ada profesi insinyur ya. Jadi mereka yang sarjana kehutanan, sarjana peternakan itu lalu ikut program profesi itu nanti mendapatkan gelar insinyur, gelar sarjana peternakannya, sarjana kehutanannya tetap, tetapi di depan dapat gelar insinyur. Nah, pertanian juga bisa semacam itu dan bisa segera dirintis, dibuat sebetulnya. Ini yang sedang merintis, sedang membuat di UGM itu yang Fakultas Kehutanan. Nah, nanti dengan misalnya sudah berdirinya profesi insinyur itu, nah tinggal regulasi seperti apa, apakah dengan istilah dokter atau profesi apa begitu ya. Nah ini regulasi yang harus kita lihat begitu, regulasi. Kemudian juga ketika ada proposal baik, usulan-usulan baik, itu bisa kita bicarakan ke pihak yang berwenang begitu ya di pemerintahan. Memang kalau bagi saudara-saudara kita para petani begitu ya, istilah dokter tanaman itu mungkin lebih pas ya karena ngobati, karena perawat tanaman supaya tumbuh subur, tumbuh baik, kemudian menghasilkan buah yang sehat, buah yang segar, kemudian untuk yang tanaman-tanaman keras misalnya juga bisa tumbuh dengan baik, bebas dari hama, kemudian sayuran juga ini ya bisa menghasilkan produk-produk sayuran yang baik dan seterusnya. Palawija juga demikian ya. Ini tinggal yang lebih cocok istilahnya dengan keahlian dan profesi rekan-rekan itu nanti bisa kita diskusikan begitu. Tadi Bapak sudah menyebut istilah hama, penyakit ya untuk kesehatan tanaman. Nah, itu kompetensi inti bagi nantinya ya dokter tanaman. Nah, menurut Bapak kompetensi apa lagi yang penting ya bagi suatu saat yang disebut DRT ini agar eksis? Iya, jadi kompetensi itu misalnya begini ya, seorang dokter yang biasa ya, dokter penyakit lah begitu, dianya misalnya sangat menguasai keilmuannya,
sangat menguasai teori-teorinya. Tetapi lebih dari itu adalah dia harus pintar berkomunikasi kan dengan pasien, ya kan? Bagaimana pasien itu begitu ketemu Pak Dokter lalu merasa ayem, ya kan? Kemudian secara psikologis, wah ini saya akan sembuh ini ketemu dokter yang pinter, kemudian bergaulnya bagus, kemudian ramah dan seterusnya gitu ya. Jadi belum diobati saja itu pasien sudah merasa sembuh begitu. Nah, psikologis yang semacam itu menjadi sangat penting sehingga untuk teman-teman yang berprofesi di bidang tanaman begitu itu juga harus punya passion untuk ketemu dengan para petani, ketemu dengan para mungkin manajer kebun atau para struktur organisasi yang di lapangan lah begitu, sehingga mereka harus punya tadi kepiawaian di dalam menyampaikan ilmunya di dalam penyuluhan begitu, sehingga nanti para petani, para pelaku kegiatan pertanian itu percaya betul ya bahwa yang dikatakan Pak Dokter Tanaman Budi Cahyono itu memang cespleng kalau kita laksanakan ya untuk menangani penyakit tanaman ini, untuk saran-sarannya bagaimana merawat tanaman semacam itu, sehingga kemampuan personal untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama adalah pelaku pertanian itu harus bagus dan juga harus punya passion ya, memang punya passion untuk ketemu, untuk memberikan ilmunya dan seterusnya. Jadi bukan dalam tanda petik pinter dalam keilmuan, tetapi kurang supel di dalam menjalankan komunikasi ya dengan dengan masyarakat begitu. Terima kasih, ini penting sekali. Jadi dokter tanaman tidak hanya menguasai ilmu intinya di bidang hama penyakit, tapi juga harus mampu berkomunikasi dengan kliennya ya, Prof. Kliennya betul ya. Nah, kembali ke masalah tanaman atau tumbuhan, ternyata setelah saya baca-baca karya Bapak ini kan ternyata tidak hanya menyangkut energi ya, baik energi yang terbarukan, tapi juga tentang ekstraksi logam dari mineral Indonesia gitu. Bahkan juga yang menarik yang terkait dengan dokter tanaman ini, Bapak juga meneliti tentang ekstraksi zat berharga dari tumbuhan Indonesia. Jadi ada terkait dengan tumbuhan juga ya, Prof? Iya, betul. Apa saja yang menarik dari penelitian? Iya, begini Pak Dokter Tanaman Budi Cahyono, bahwa kita Indonesia itu kan negara yang sangat kaya tentang biodiversitas ya. Nah, salah satunya tanaman kita itu adalah tanaman-tanaman obat begitu, atau tanaman-tanaman yang mempunyai khasiat untuk obat. Nah, sebetulnya ini bidang dari teman-teman, rekan-rekan di farmasi. Tetapi saya sebagai seorang teknik kimia, sarjana teknik kimia, itu adalah bagaimana kita mengambil zat-zat esensial yang ada di berbagai tanaman Indonesia itu untuk diekstrak ya, kemudian nanti dipekatkan lalu menjadi obat begitu, sehingga tidak misalnya zat yang ada di kunyit lah misalnya ya, itu tidak hanya semata-mata kunyitnya digerus begitu kemudian dibuat pelet atau dibuat tablet kemudian diminum atau dimakan tabletnya itu, tetapi bagaimana kita mengambil sarinya saja gitu kan, kurkuminnya saja misalnya, atau kalau yang ada di tanaman lain sebagai obat, bisa untuk obat Parkinson misalnya, ya itu zat kimianya saja yang diambil begitu, dengan cara ekstraksi begitulah. Kalau ekstraksi itu kan yang dilakukan bisa
dengan air yang dipanasi, air panas, bisa dengan pelarut menggunakan solvent, alkohol dan lain-lain begitu. Nah, itu sebetulnya tujuannya untuk mengambil bahan-bahan yang berkhasiat dari tanaman Indonesia yang kemudian nanti bisa dipekatkan ya, lalu jadi obat. Begitulah kira-kira. Nah, menarik sekali. Kebetulan nanti narasumber berikutnya setelah Bapak ada doktor kimia juga lulusan Jepang juga di UI tentang ini, tapi melalui lebah untuk propolis. Lebah. Ya. Ya. Dan temannya itu profesor dari Jepang meneliti juga senyawa kimia dari tumbuhan yang diambil getahnya oleh lebah itu. Nah, itu menarik itu. Ada nyambung juga ini. Tapi mengingat waktu yang terbatas tentu kita tidak bahas itu. Nah, sebagai pesan penutup ya, bisakah saya mendapatkan tips dari Prof. Panut ya untuk para dosen agar jadi academic leader seperti Prof. Panut ini. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya, begini bahwa kita semua sebetulnya adalah leader ya, pemimpin di bidangnya masing-masing begitu. Lah bagi seorang dosen itu tepatnya adalah memang pemimpin akademik karena kita bergerak di bidang akademik begitu ya. Nah, makanya seorang academic leader itu adalah idealnya itu menguasai tidak hanya terkait dengan manajerial, mengatur orang per orang, mengatur organisasi, tetapi harus mempunyai juga kedalaman keilmuan begitu, sehingga ketika kita meminta, kita menyuruh dalam tanda petik ya, itu juga punya contoh bahwa saya telah melakukan itu, saya bisa melakukan itu begitu, sehingga tidak hanya dalam tanda petik jargoni lah itu ya, iso ngajar, iso nglakoni lah misalnya, itu bahasa Jawanya begitu ya. Tetapi ayo misalnya ya, mendorong-dorong orang nulis buku, ya kita sudah punya buku, kita bisa begitu kan, kita dorong-dorong publikasi internasional, ya saya juga punya yang di publikasi internasional lah misalnya semacam itu. Hanya marilah prinsipnya kita bekerja dengan tekun, dengan baik, dengan dedikasi yang tinggi, dan tampilkan produk yang kita miliki. Jadi kita jangan malu-malu untuk mengatakan saya punya ini, saya punya itu dari produk riset kita, produk-produk akademik kita, begitu. Dan harapannya itu menjadi hal yang bisa dicontoh. Bukan pamer ya, bukan sombong, bukan riak begitu ya, tetapi bahwa kita bisa memiliki itu jika bekerja dengan baik, bekerja dengan serius begitu, dan kerjasama dengan rekan-rekan seprofesi, rekan-rekan sefakultas, seuniversitas, bahkan dengan universitas lain. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya kira era kita saat ini adalah era kolaborasi begitu, untuk memperkuat, mensinergikan kekuatan kita masing-masing yang ada, seperti di Jepang ya Pak Budi. Intinya adalah maju bersama itu akan lebih baik daripada mencuat sendiri-sendiri, semacam itu. Luar biasa. Terima kasih banyak ini atas tips Bapak ini. Tak salah kalau orang tua Bapak itu memberi nama Panut Mulyo, karena Bapak itu benar-benar bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Ya, insya Allah. Khususnya para dosen di Indonesia agar menjadi orang yang mulia atau mulyono. Harapannya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dr. Tanaman Budi Cahyono. Sebagai penutup, bolehkah izin kita sama-sama mengucapkan tagar Dr. Tanaman ini, yaitu gimana? Indonesia kuat. Monggo. Tanaman sehat, Indonesia kuat. Oke. Lagi, Prof.
Tanaman sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih. Tanaman sehat, Indonesia kuat.